Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini Pak Agus akan melanjutkan materi ya terkait dengan suhu dan kalor ya. Untuk materi suhu dan kalor saya kira kalian SMP sudah pernah dapat materi ini. Mungkin di SMA ini nanti akan dikembangkan secara detail bagaimana proses suhu dan kalor ini. Oke, yang pertama terkait dengan termometer ya. Kalau termometer kalian sudah pasti akan mengenal ada berapa macam termometer, ada 4 ini ya. Ini saya gambarkan di dalam termometer ini nanti yang kita sudah kenal sejak lama bahwa termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Di dalam termometer ini nanti masing-masing memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda ya, titik lebur dan titik didih yang berbeda. Misalkan pada Celcius ini titik bekunya adalah 0 derajat, kemudian pada Celcius pada titik didihnya adalah 100 derajat. Nah, demikian pada Fahrenheit titik leburnya adalah 32, kemudian pada titik didihnya 212. Pada Reaumur yang titik bekunya adalah 0, kemudian titik didihnya adalah 80, kemudian pada Kelvin pada titik leburnya 273, pada titik didihnya adalah 373 ya. Jadi ini silakan dihafalkan. Jadi harus wajib menghafal untuk termometer. Nah, sekarang biasanya kalau kita aktif di sekolahan, kita selalu mengadakan praktikum yang isinya dalam praktikum itulah kita membuat termometer. Ya, nanti bisa dicoba di rumah bagaimana cara membuat termometer. Ya, ini saya contohkan. Misalkan kita ingin membuat termometer A misalkan, ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin membuat termometer A, berarti kita punya pembanding termometer yang sudah ada. Misalkan termometer pembandingnya adalah Celcius gitu aja ya. Ini misalkan Celcius. Nah, gitu. Nah, di dalam termometer Celcius ini tidak akan saya tuliskan angkanya, tapi persamaannya saya tulis di situ. Mudah sekali sebenarnya. Dalam proses pembuatan termometer, langkah pertama yang kita lakukan, dan dicoba di rumah nanti. Langkah pertama yang kita lakukan, kita siapkan bahan-bahannya ya, alat dan bahannya kita siapkan. Di situ nanti silakan dicek di LKS kalian, ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Kemudian langkahnya, nah ini saya jabarkan untuk langkahnya. Yang pertama, kamu harus menyiapkan wadah ini berisi es batu yang sudah mulai mencair. Kemudian di sini silakan diukur dengan termometer Celcius. Silakan diukur. Pada saat ini menunjukkan 0 derajat Celcius, pada saat ini menunjukkan 0 derajat Celcius, masukkan termometer yang kalian buat. Masukkan ke dalamnya juga. Di sini kita angkat termometer A, dan nanti di sini akan muncul derajatnya yang sebelumnya ini skalanya sudah kalian buat. Ya, skalanya silakan dibuat bebas, dibuat skala terserah kalian nanti skalanya. Nah, kalau sudah ini menunjukkan yang ditunjukkan ini Celcius adalah 0 derajat, kemudian ini misalkan menunjukkan angka derajat X0 misalkan. Berarti titik lebur pada termometer A adalah X0. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, ini kamu panasi. Nah, silakan ini dipanasi. Nah, sampai di sini nanti mendidih. Sampai mendidih, kemudian ini masukkan termometer Celcius ya. Di dalam termometer Celcius ini nanti akan menunjukkan derajat sejumlah 100 derajat, berarti adalah titik didihnya dari Celcius. Baru pada termometer yang kamu buat ini masukkan ke dalamnya. Nah, ini ya. Setelah dimasukkan, ini nanti akan muncul, berarti pada termometer A akan muncul derajat X pada titik didihnya, seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya ini termometer pada titik lebur berapa, titik didih berapa. Kita namakan termometer A misalkan.
Ya, itu ya. Mudah sekali buatnya. Silakan dicoba di rumah. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalkan ketemu soal kemudian mencari persamaan apabila ada dua termometer itu kita bandingkan. Ya. Ini secara matematis Pak Agus sudah membuatkan persamaannya. Misalkan ada dua termometer A, kemudian ini termometer B. Ya, misalkan ada termometer A, ada termometer B. Nah, pada termometer A dan B ini, misalkan pada suhu yang sama pada termometer itu, berapakah besarnya? Kita nanti bisa melihat dari persamaan ini X dikurangi X0, jadi X dikurangi X0 ini dibandingkan XT dikurangi X0. Ingat pembandingan matematika ya, X dikurangi X0 per XT dikurangi X0 sama dengan, ya disamakan perbandingannya, Y dikurangi Y0 dibagi YT dikurangi Y0. Jadi kita bisa nanti membandingkan persamaan ini. Nah, misalkan dalam contoh soal yang ditunjukkan ini adalah dalam termometer Celcius adalah 5 derajat Celcius misalkan. Berapakah besar suhu yang ditunjukkan pada misalkan Reaumur, termometer Reaumur? Nah, kamu bisa menggunakan persamaan ini. Oke. Saya kira paham, dicoba. Nanti kalau masih bingung silakan isi di komentar Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Pada suhu dan kalor, materi yang kedua adalah tentang pemuaian. Ya, di dalam pemuaian zat, ya, di dalam pemuaian zat itu ada 3. Ya, ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, kemudian ada pemuaian pada zat gas. Nah, ini sengaja bagus tulis untuk lebih mudah kamu nanti menghafalnya. Di dalam pemuaian zat padat, nah kalau kita tahu zat padat berarti ada pemuaian panjangnya, ada pemuaian luasnya, ada pemuaian volumenya. Jadi di dalam zat padat kalau misalkan kita ingin melihat pemuaian panjang, kita gunakan rumus ini, delta L sama dengan L0 alfa kali delta T. L0 adalah panjang mula-mula, alfa adalah konstanta pemuaian, koefisien pemuaian panjangnya, delta T adalah perubahan suhu. Ya. Kemudian di dalam pemuaian luas sekarang, di dalam pemuaian luas berarti yang mengalami pemuaian itu adalah luasannya, ya, luasannya. Berarti kalau kita ambil rumusnya adalah ini persamaannya, delta A sama dengan A0 beta kali delta T. Beta sendiri adalah 2 alfa. Ya. Misalkan pada jenis zat yang sama, kemudian yang satunya mengalami pemuaian panjang, kemudian yang kedua mengalami pemuaian luas, itu persamaan beta itu sama dengan 2 alfa. Ingat ya. Kemudian pada pemuaian volume, kalau misalkan zat padat itu yang kita lihat adalah pemuaian volumenya, ya, volumenya berarti ya dalam perubahan volumenya ini nanti akan muncul persamaan seperti ini. Delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Gamma sendiri adalah 3 alfa. Yang mungkin kalau saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada rel kereta ya. Di dalam rel kereta itu kan kenapa kok tidak dibuat nempel begini? Kenapa? Ada alasannya. Ya. Jadi pada saat dibuat itu harus ada rongga di situ. Kenapa? Karena pada saat ini mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas atau pemuaian volume, ini nanti dia tidak akan nempel gini. Kemudian kalau misalkan ini nempel begini sebelumnya, nanti akan terjadi pembentukan gini bekor. Nah, ini saya gambarkan di dalam rel kereta itu kenapa diberi rongga ini, tujuannya adalah pada saat ini mengalami pemuaian, ini nanti tidak akan mengakibatkan ini terjadi bengkokan pada besinya. Nah, seandainya ini nempel begini, nah, nanti apa yang terjadi kalau mengalami pemuaian? Nanti akan begini. Nah, bisa dipahamkan ya. Oke. Contoh yang kedua adalah pemuaian luas, misalkan kaca. Pada saat kita memasang kaca di rumah itu harus ada rongganya.
Kalau tidak ada rongganya, apa yang terjadi dengan kaca itu akan pecah. Kenapa? Pada saat dia mengalami pemuaian luas, ya, kemudian di sisinya itu tidak ada rongga untuk tempat pemuaian, nanti dia akan mengakibatkan pada tekanan kaca itu muncul pecah kacanya, ya. Jadi ini nanti ada alasannya kenapa harus ada rongga-rongga dalam setiap pemasangan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya contohnya tadi rel kereta, kemudian kaca dan sebagainya. Ya, oke, saya kira tidak ada masalah ini untuk zat padat. Kemudian pada pemuaian zat cair. Di dalam pemuaian zat cair ya, kalau kalian bisa membayangkan zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume. Jadi mengalami pemuaian volume. Ini, jadi kalau kita ambil rumus persamanya adalah sama dengan yang ini tadi, V0 kali gamma kali delta T. Saya contohkan, misalkan kalian mendidihkan air, mau letakkan di dalam panci ya, coba panci dipenuhi di situ. Pada saat kalian penuhi, kemudian kalian panaskan, apa yang terjadi dengan air itu? Air itu akan mengalami pemuaian volume. Ya, jadi kalau kita panaskan antara panci dan air itu, ya, kalau pemuaian volumenya terjadi perbedaan, misalkan pemuaian volumenya besar air nanti akan tumpah. Ya, ingat di dalam air punya yang namanya pemuaian volume, artinya volume itu akan stabil pada suhu di atas 4 derajat Celcius. Bagaimana Pak Gus kalau sebelum suhu 4 derajat di dalam air, ya, air memiliki sifat pada suhu di bawah 4 derajat Celcius dipanaskan, dia volumenya akan menyusut, bukan mengembang. Tapi setelah 4 derajat Celcius dia akan mengembang. Nah, ini PR buat kalian. Silakan dibaca bukunya. Oh, kenapa toh air itu pada suhu 4 derajat Celcius setelah itu baru mengalami perkembangan pemuaian volume. Ya, silakan dicoba dibaca di buku. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada pemuaian zat gas. Di dalam persamaan gas ideal, persamaan umum gas ideal, mungkin kimia sudah diberikan materi ini. Persamaan P1V1 per T1 itu adalah konstan, atau bisa dirumuskan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, ini satu-satu saya jelaskan. Di dalam pemuaian pada zat gas itu ada 3 pemuaian, pada tekanan tetap, pada volume tetap, pada suhu tetap. Ingat, dalam persamaan gas ideal ini silakan dihafalkan ya. Insya Allah kamu kalau sudah hafal ini mudah menyelesaikannya. Silakan dibaca lagi bukunya, dihubungkan ke persamaan. Jadi sederhana sekali, kalau pada tekanan tetap tinggal P-nya ini adalah konstan, berarti tinggal dicoret P-nya. Ya. Pada volume tetap berarti pada volume konstan, berarti V-nya bisa dihilangkan. Pada pemuaian suhu tetap berarti pada T1 itu sama dengan T2, bisa dicoret. Jadi persamaannya akan muncul. Udah ya? Kemudian yang C, kalor. Nah, kalau kita bicara tentang kalor, nanti kalian juga akan mengenal yang namanya kalor jenis atau C kecil. Besarnya kalor jenis atau C kecil ini kalau kita ambil dari persamaan ini adalah besarnya kalor setiap kilogram massa, ya, untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Ya, kalau kita ambil rumusnya ini, kalau C kecil simbolnya adalah kalor jenis. Kemudian yang kedua adalah kapasitas kalor, simbolnya C besar. Ingat ya, ada C kecil, ada C besar. Berapakah besar kapasitas kalor? Kapasitas kalor, kalau kita ambil dari rumusnya adalah besarnya kalor yang jadi tiap menaikkan suhu 1 derajat Kelvin. Ya, jadi di dalam suhu derajat itu yang biasa digunakan secara internasional adalah Kelvin ya, ingat ya. Kemudian untuk asas Black. Asas Black di sini menjelaskan bahwa jumlah Q yang dilepas sama Q yang diterima. Misalkan kita punya 2 zat cair misalkan, kemudian kita campur dengan suhu yang berbeda. Nah, ini nanti yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor, yang suhunya rendah akan menerima kalor. Nah, di sini berlaku hukum asas Black. Asas Black bunyinya apa? Besar
Qi yang dilepaskan itu sama dengan besar Qi yang diterima. Itu. Kalau di dalam perubahan wujud kalor ya, Pak Gus sering ini memberikan kalian tentang pembelajaran kalor, yaitu perubahan wujud. Ingat, di dalam perubahan wujud seandainya dia mulai dari sudut negatif ya, seperti ini, pada sudut suhu negatif, di sini bentuknya masih dalam bentuk es ya. Kalau suhunya negatif itu biasanya masih bongkahan gitu, masih es ya. Kemudian setelah proses pemanasan ya, perubahan suhu, kenaikan suhu sampai menuju 0, nah di dalam suhu 0 derajat ini, nah disinilah ada bentuk bongkahan, ada bentuk cair. Yang saya contohkan seperti ini tadi. Nah, ini ada bongkahan, ada cair, itu suhunya 0 derajat Celcius ya. Ini. Kemudian setelah dipanaskan lagi pada suhu sampai 100 derajat, ini wujudnya masih cair. Ya. Kemudian setelah 100 derajat Celcius, apa yang terjadi Pak Gus? Di sini adalah proses perubahan dari air menjadi uap. Ya. Jadi prosesnya dari mendidih tadi kemudian berubah menjadi uap. Nah, ini sampai akhirnya ini pada suhu di atas 100 derajat berarti dia sudah menguap. Jadi kalian bisa membayangkan air yang tadi awalnya adalah bongkahan es, kemudian kita panaskan ya, sampai suhunya menjadi 110 derajat Celcius misalkan, berarti di sini adalah perubahan wujudnya mulai dari es, kemudian mengalami perubahan es dalam menjadi air, kemudian dari air menjadi uap. Berapa jumlah kalori yang diperlukan mulai dari es tadi sampai ke uap. Nah, kita bisa melihat di sini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Jadi kalori yang diperlukan adalah Q1 plus, Q2 plus, Q3 plus, Q4 plus, Q5. Ya. Yang penting kalian bisa memahami setiap prosesnya di sini, bahwa Q1 di sini adalah proses dalam bentuk beku tadi es untuk menuju ke 0 derajat ya. Kemudian Q2 adalah proses di mana dari es berubah menjadi air ya, melebur. Kemudian Q3 adalah proses dari air menjadi mendidih ya. Kemudian Q4 adalah perubahan air menjadi uap. Kemudian yang terakhir Q5 adalah ini berubah menjadi uap. Makanya kalau kita mendidihkan air, kita panaskan terus, lama-lama menguap ya, akhirnya air itu pun akan habis. Seperti itu ya. Saya kira untuk suhu dan kalor, materi yang singkat ini bisa kalian pahami, dan ini insya Allah nanti bisa menjadi konsep dasar untuk kalian kembangkan dalam materi suhu dan kalor ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kalian yang belajar di rumah.